Salam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin, tabiatnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Ayu Lestari bertindak sebagai moderator yang akan memoderatori seminar pendidikan agama Islam pada pagi hari ini tentang jihad melalui profesi. Sebelumnya, untuk kelompok penyaji sudah hadir semua ya. Muhammad Fadilah, Aisinta, Dia, dan Nida. Ya baik, kalau karena sudah hadir semuanya, silahkan untuk dimulai saja, saya serahkan. Halo kelompok 7. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7. Nah, kita ini akan, boleh PPT-nya? Nah, kami akan mempresentasikan mengenai jihad melalui profesi. Nah, di dalam jihad melalui profesi ini ada 3 materi pokok gitu ya. Yang pertama itu pengertian jihad, yang kedua jihad melalui profesi, lalu yang terakhir mendidik sebagai pelaksanaan daripada jihad. Selanjutnya, Tunggu sebentar ya, aku mau slideshow dulu. Bentar, ini di pause dulu ya. Ya. Sebelumnya kelompok 7 ini beranggotakan 4 orang ya, teman-teman. Ada Aisinta Fitria, ada saya sendiri, Dia Lutfi Basasya, lalu ada Muhammad Sidik, dan juga Nida Robani. Lanjut kepada pengertian jihad. Dalam Islam, jihad merupakan salah satu perbuatan yang dianjurkan. Namun sering disalahartikan oleh beberapa orang yang membuat kata jihad ini menjadi salah gitu. Jadi jihad sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang mengandung arti berjuang, usaha, dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad juga dapat diartikan sebagai qital atau perang. Terus, tidak jarang konsep jihad ini dalam Islam dipandang dan diasumsikan secara negatif akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga melukai keindahan Islam itu sendiri. Nah, konsep jihad pun sering diputarbalikan dan dikonotasikan negatif. Dan ini tidak dapat dihindari gitu dari sudut manapun. Islam merupakan sebuah ajaran yang mengutamakan kedamaian. Nah, lalu jihad sendiri harus dilakukan sesuai dengan keadaannya. Jika keadaan menuntut seseorang untuk berperang karena musuh, maka jihad seperti itu wajib dilakukan oleh seorang muslim. Namun jika dalam keadaan yang damai dan tenang, maka jihad sendiri sangat luas, tidak hanya saat berperang. Jihad sendiri adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan dalam semua lini kehidupan, misalnya dakwah, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi sangat tidak tepat jika memaknai jihad hanya sebagai perang saja. Terus selanjutnya itu
jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Nah, jihad ini dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama agar tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah. Menyucikan kolbu, memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di bumi. Arti kata jihad ini sering disalahpahami gitu ya. Terus juga istilah untuk perang biasanya itu adalah qital gitu, bukan jihad. Nah, jadi jihad sendiri dalam bentuk perang ini dilaksanakan jika terjadi fitnah yang membahayakan eksistensi umat. Seperti adanya serangan-serangan dari luar, seperti itu. Nah, pada dasarnya ini, arti kata jihad ini kan adalah berjuang atau berusaha dengan keras. Namun, bukan berarti harus perang gitu dalam makna fisik. Jika sekarang jihad ini lebih sering diartikan sebagai perjuangan untuk agama, itu tidak harus selalu berbentuk dengan perjuangan fisik gitu, mengerti. Jadi jika mengartikan jihad hanya sebagai peperangan fisik dan eksternal untuk membela agama akan sangat berbahaya sebab akan mudah dimanfaatkan dan rentan gitu terhadap fitnah. Lalu kata jihad berasal dari kata al-jad dan dari sini muncul sebagai batik kata. Mohon maaf sebelumnya Fitriana Rizky untuk Fitriana tolong di mute ya. Matak teh kudu ka Garut heula. Di Bandung aya kita berkumpul 4 SD. Nah, kata jihad sendiri berasal dari kosakata al-jihad dan dari sini muncul berbagai bentuk kata seperti jahada, yujahidu, jahid, mujahadah, jihad, dan jud. Kata jihad berasal dari kata al-jihad bermakna kelelahan dan kesusahan atau dari al-jud yang bermakna kemampuan. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jihad dengan pedang, ada jihad hati, yaitu jihad melawan syaitan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Lalu ada jihad dengan tangan dan lisan berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kata jihad ini dengan segala bentuknya ditemukan sebanyak 41 kali gitu ya dalam Al-Quran yang semuanya rata-rata berkonotasi peperangan. Ada yang ditemukan pada ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dan ada yang ditemukan pada ayat yang turun sesudah hijrahnya. Lalu tidak hanya mengenai peperangan, istilah jihad ini juga diperkenalkan Rasulullah sebagai sebuah upaya pengendalian diri dari hawa nafsu. Al-Quran dan hadis lebih sering menyebut peperangan dengan al-qital, al-harb, al-ma'rokah, dan al-syariyah. Lalu menurut para ulama, yang pertama ada Ibnu Taimiyah, pengertian jihad ini merupakan usaha bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah daripada keimanan, amal soleh, dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan, dan juga kedurhakaan. Lalu ada dari Muhammad Al-Syarbini, pengertian jihad adalah peperangan di jalan Allah dengan hukum-hukum yang bersangkut paut dengannya. Selanjutnya, lalu ada macam-macam jihad. Di sini terdapat empat macam jihad, yaitu yang pertama jihad untuk memperbaiki diri atau jihad al-nafs. Nah, di sini jihad ini adalah upaya untuk memerangi hawa nafsu dengan cara mempelajari hidayah
dan agama Islam yang benar. Ini juga bagian dari berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui. Lalu berjihad melawan nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dan dalam berdakwah. Selanjutnya ada jihad melawan setan. Ini merupakan upaya untuk melawan setan. Berjihad dengan menolak apa saja yang disusupi oleh setan kepada hamba, seperti keraguan-keraguan. Ini memiliki arti jika manusia ini harus berusaha sekuat tenaga dalam menolak bisikan keraguan-keraguan yang dihembuskan oleh setan. Kemudian, jihad melawan setan ini dengan menolak segala keinginan atau keinginan syahwat yang merusak. Gitu. Ini bermakna manusia ini dituntut untuk melawan godaan setan yang selalu memancing syahwat manusia. Salah satu sarana yang tepat dalam melawan godaan ini adalah dengan berpuasa. Karena puasa memiliki makna spiritual yang dirancang untuk menahan hawa nafsu. Lalu, ada jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Jihad ini adalah upaya untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mulai dari memerangi mereka dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Di sini dapat dipahami bahwa jihad melawan orang kafir ini tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan senjata atau jihad perang. Dan yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang yang zalim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran. Nah, jihad ini adalah upaya untuk melawan orang-orang zalim dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Itu artinya kemungkaran tidak dan jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka ia harus mencegah kemungkaran dengan perbuatannya. Namun, jika tidak mampu, solusi keduanya adalah dengan menggunakan lisan, yaitu mencegah dengan menasehati pelaku kemungkarannya, lalu memberi nasihat dengan kata-kata yang sopan. Nah, apabila solusi yang kedua ini juga tidak mampu, maka solusi terakhirnya adalah dengan hati, yaitu dengan membenci kemungkaran itu sendiri. Cara terakhir ini merupakan tanda kelemahan iman seseorang. Jadi, jihad ini merupakan cara untuk mencapai tujuan yang baik. Dan dalam berjihad, menegakkan kebaikan, tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, dan tidak pula pamrih. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa jihad juga memerlukan modal. Oleh karena itu, jihad juga harus disesuaikan dengan modal yang kita miliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tercapainya tujuan dan selama masih adanya modal, selama itu juga jihad dituntut untuk mengorbankan harta dan jiwanya. Perlu diingat bahwa jihad perlu modal, maka seseorang mujahid ini tidak mengambil malah justru memberi, dan bukan mujahid yang meminta imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan membahas mengenai jihad melalui profesi. Sebelumnya maaf, saya on cam-nya dengan 2 device ya, jadi mungkin wajah yang tampil bukan yang dari mikrofon komputernya. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi dalam jihad itu, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, tidak hanya terbatas pada peperangan saja ya, yang fisik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun, selama kita berjuang di jalan Allah dengan niat yang tulus, maka itu pun dapat termasuk sebagai jihad. Nah, sebagai contoh, apabila jihad itu bisa juga ada wujudnya dalam bentuk profesi kita, dalam kita bekerja. Nah, boleh ke slide selanjutnya? Nah, sebelumnya ya, jihad itu seseorang dapat dikatakan berjihad apabila ia sudah berusaha tanpa pamrih, berputus asa atau menyerah maupun malas. Sikap tersebut tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan profesional juga bagi seorang muslim. Seorang muslim itu bukan hanya sebatas bertujuan memperkaya diri saja ketika ia bekerja. Seorang muslim menjalankan profesinya sebagai bentuk ibadah. Bahkan Rasulullah SAW melarang keras meninggalkan urusan dunia sepenuhnya. Ini pernah tercatat dalam sebuah hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah, benarkah bahwa engkau telah berpuasa setiap hari dan berdoa sepanjang malam?" "Benar ya Rasulullah."
Dan Rasulullah menjawab, janganlah melakukan itu. Berpuasalah pada hari tertentu dan tinggalkanlah pada hari lain. Berdoalah di malam hari dan juga beristirahat di malam hari. Sesungguhnya Robmu memiliki hak dan sesungguhnya tubuhmu juga ada haknya dan juga istrimu ada haknya. Maka berikanlah setiap yang memiliki hak tersebut haknya. Maksudnya apa di sini? Di sini artinya adalah kita baik bagi kita untuk mengingat akhirat, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan dunia. Karena di dunia pun kita punya tanggung jawab. Jadi agama Islam itu melarang praktik asetisme ya istilahnya. Praktik asetisme itu adalah suatu praktik di mana orang dengan niat religius menjauhkan diri dari dunia. Ia tinggal dalam biara misalnya atau tinggal dalam kuil dan ia hanya memikirkan akhirat saja. Itu dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Justru karena Allah telah menciptakan dunia, maka kita sudah seharusnya menikmatinya dan dalam melakukannya juga kita bersyukur kepada Allah. Nah, artinya selain kita menikmati dunia juga bukan berarti harus berfoya-foya, tapi artinya kita bekerja, kita berkontribusi pada masyarakat, dan itu ketika kita lakukan dengan tulus dapat dipahami sebagai suatu bentuk jihad juga. Nah, ke slide selanjutnya. Nah, ada berbagai ayat Al-Quran ya yang menjelaskan kewajiban seorang muslim itu untuk bekerja. Pertama di Quran Surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa seorang suami itu yang wajib bekerja. Itu peran utama laki-laki kepala keluarga. Disebutkan pada ayat Al-Baqarah itu bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau sebagian yang lain. Dan karena mereka itu telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soleh itu taat kepada Allah dan menjaga diri karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang dikhawatirkan hendaklah memberi yang kamu khawatirkan itu hendaklah beri panduan bagi mereka. Nah, di sini menekankan peran tradisional Islam kepada pria dan wanita. Jadi sebenarnya secara dari sisi kewajiban wanita itu seorang istri sebenarnya tidak diwajibkan untuk bekerja. Itu adalah tugas utamanya suami. Meskipun begitu diperbolehkan saja jika mereka memang ingin membantu misalnya atau diizinkan oleh suaminya, tapi tetap saja apabila seorang suami tidak bekerja maka istri punya hak juga untuk menuntut agar si suami itu memenuhi kewajibannya. Selanjutnya di Quran surat yang lain juga dijelaskan bahwa pekerjaan dan tindakan kita itu selalu disaksikan Allah. Sebagaimana yang kita tahu Allah itu Maha mengetahui dan ketika kita bekerja pun kita diperhatikan oleh Allah. Dalam Quran Surah Taubat dijelaskan bahwa bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jika kita sedang bekerja ya, atau misalnya tentu bertindak sehari-hari, ketahuilah bahwa Allah itu selalu memperhatikan. Dan apabila kita berniat tulus, insya Allah maka akan mendatangkan kemakmuran. Nah, ditekankan lagi juga dalam Quran ini bahwa kita tidak boleh meninggalkan dunia. Nah, dalam Quran Surat Al-Qasas dijelaskan bahwa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, bisa dilihat ya bahwa kita di dunia ini memang disuruh mengingat bukan untuk foya-foya tapi untuk mengagungkan Allah juga pada akhirnya. Itu semua tadi saya sudah jelaskan ya mengenai aspek filosofisnya atau aspek justifikasi religiusnya mengenai kenapa kita tidak boleh lupa dunia, maka kenapa kita harus bekerja. Tapi kita lihat dari sisi lebih praktis pun ya tentunya dengan banyaknya harta kita pun bisa menjadi seorang muslim yang lebih baik. Kan menjadi seorang muslim itu kita harus membayar zakat, kita harus menjalankan rukun-rukun iman dan rukun Islam. Nah, semua itu kan lebih mudah apabila kita punya harta. Lebih baik tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Jadi kalau kita punya banyak harta pun kita bisa lebih banyak bersedekah, kita bisa membayar jumlah zakat yang lebih besar juga dari 2,5% itu. Dan tentunya kita juga semakin mudah berdakwah dan menyebarkan Islam. Jadi bekerja itu bukan cuma untuk menafkahi diri, dan seorang muslim yang kaya tentunya lebih berada dalam posisi yang lebih baik ya untuk menjadi seorang muslim yang berkontribusi gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang ke materi lain ya oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar nih, Dak. Oke. Bismillah. Langsung saja gitu ya. Insya Allah saya akan menyampaikan materi mengenai
memenuhi kewajiban dengan bekerja gitu ya. Yang pertama itu kewajiban haji. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, yang kedua ada kewajiban zakat. Nida, mohon maaf suaranya putus-putus. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu mendoalah kurangan jiwa. Halo Nida. Dan tadi saya lempar keluar, sinyalnya kurang bagus. Iya, kalau gitu off cam aja. Iya. Oke, kalau yang tadi penjelasannya udah, ini masih putus-putus atau perlu diulang lagi? Boleh diulang lagi Nida. Dari Oke, langsung kewajiban saja. zakat. Nah, dari kewajiban zakat gitu ya. Di sini tuh ada penggalan ayat, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari kedua ayat tersebut gitu ya, Allah tuh memerintahkan kita untuk beribadah gitu ya. Namun kan di sini ibadahnya tuh ketika kita mampu gitu ya, artinya kan haji gitu ya, kita melakukan haji itu bagi yang mampu gitu ya. Kalau kita punya uang untuk haji ya berangkat gitu ya, dan sama juga gitu dengan zakat gitu. Zakat juga kan kita harus membayar zakat ketika sudah mencapai nisabnya gitu. Nah, selanjutnya next slide. Punten, next slide. Nah, kemudian ada peran umat dalam mengaktualisasikan jihad pendidikan gitu ya. Nah, di sini ada menurut Syamsul Hadi gitu ya, mengatakan mengenai hakikat jihad gitu dalam sebuah kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu sebagai usaha keras lahir dan batin, penuh kesungguhan, keikhlasan, pengorbanan, kepahlawanan, keteladanan, dan kepedulian dengan memobilisasi segala sumber daya untuk mencapai suatu cita-cita bersama gitu. Nah, jadi di sini tuh peran jihad itu tidak hanya untuk diri kita gitu ya, tetapi ada dua pengertian gitu ya di sini jihad tuh. Kita jihad untuk diri kita sendiri dengan keluarga, kemudian ada jihad kita dengan orang lain, maksudnya itu dengan kita masuk komunitas apa gitu, misalkan bukan organisasi, komunitas Islam gitu ya, kayak gitu. Nah, jihad kita dalam komunitas itu apa? Dengan cara mengingatkan gitu ya, mengingatkan saudara-saudara kita, menyampaikan mengenai Islam gitu ya, seperti apa indahnya Islam gitu. Kalau di keluarga gitu ya, kan pendidikan utama gitu ya, dan pertama itu adalah keluarga gitu ya. Nah, kita dididik gitu ya di keluarga tuh mengenai kita itu siapa gitu ya, kita sebagai manusia itu buat apa sih kita diciptakan di dunia ini gitu, seperti itu. Next slide. Nah, kemudian ada jihad. Nah, di sini tuh ada upaya gitu ya, upaya dari orang tua untuk memberikan pendidikan gitu kepada anak. Nah, dan kan keluarga itu merupakan, tadi ya sudah saya jelaskan bahwa
keluarga itu merupakan pendidikan pertama dan utama gitu ya, di mana di sini tuh punya peranan besar gitu ya untuk pendidikan ke generasi selanjutnya gitu ya. Ada juga di dalam Quran surat At-Tahrim gitu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum wa quduhan nas wal hijarah wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini tuh Allah gitu ya berfirman kepada orang-orang yang beriman gitu ya, kepada kita orang muslim, bahwasanya kita harus menjaga diri kita gitu ya, diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ati Allah wa ati Rasul gitu ya, harus taat kepada perintah dan serta menjauhi larangan dari Allah gitu ya. Nah, di situ peran pendidikan itu penting gitu ya, agar kita tidak terjerumus gitu ya ke dalam api neraka. Kan sudah dijelaskan juga gitu ya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, bahwasanya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita itu akan diminta pertanggungjawaban gitu ya. Jadi kita tuh jangan mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, dengan adanya peringatan gitu ya dari Allah itu, kita tuh harus benar-benar gitu ya mencari ilmu tuh agar tidak tersesat gitu ya di sini tuh. Nah, peran orang tua di sini tuh kan untuk mendidik gitu ya. Nah, anak tuh kan merupakan amanah gitu ya dari Allah, anugerah gitu untuk orang tua. Nah, amanah, jadi orang tua tuh wajib gitu ya menyampaikan pendidikan utamanya itu yaitu kita tuh merupakan hamba Allah gitu ya, kita merupakan ciptaan Allah yang dimana kita tuh harus taat gitu ya, tunduk patuh kepada segala perintah Allah gitu ya. Dan kita juga kan di sini sebagai khalifah gitu ya, khalifah sebagai pemimpin di muka bumi ini gitu ya, yang diamanahkan oleh Allah gitu ya. Nah, kita tuh harus bisa menjaga gitu ya amanah dari Allah itu untuk diri kita dan keluarga kita gitu ya. Nah, itu penting gitu ya, pendidikan utama yang harus orang tua berikan gitu kepada anak gitu ya, ketika anak sudah mulai mengerti gitu ya, harus selalu senantiasa diajarkan mengenai Islam, tidak hanya diniahnya tetapi akademisnya juga harus gitu ya, orang tua mendidik gitu. Nah, untuk ikhtiar lain gitu ya dari orang tua itu yaitu jadi senantiasa mendoakan anak gitu ya, supaya anak tetap menjadi anak yang soleh dan soleha gitu ya. Yang kedua itu orang tua itu harus bisa menjadi teladan gitu bagi anaknya, teladan yang baik. Yang ketiga itu memberikan pendidikan yang tepat. Yang keempat, membangun lingkungan yang baik dan menjauhkannya dari lingkungan yang buruk gitu ya. Mungkin sekian pematerian dari saya, penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, apakah ada suaranya? Ada. Baik, selanjutnya setelah tadi dijelaskan oleh rekan saya bahwa dalam pendidikan itu peran yang pertama itu ada orang tua. Nah, selain dari orang tua juga ada guru gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jihad bagi guru dalam pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan tentunya guru itu merupakan salah satu komponen penting gitu ya untuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, sehingga peran dan fungsinya pun tidak dapat digantikan bahkan oleh sekalipun. Nah, menurut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kedudukan guru itu sangat tinggi gitu ya. Yang berbunyi
seseorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, dia adalah seorang yang besar di bawah langit. Dia seperti matahari yang menyinari orang lain, dan dia seperti minyak kasturi yang wanginya bisa dinikmati orang lain dan dirinya pun tetap wangi. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, sungguhnya ia telah memilih pekerjaan sangat penting dan terhormat. Oleh sebab itu, hendaknya ia memelihara adab dan sopan santun dalam menjalankan tugasnya. Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali itu sangat menunjukkan bahwa seorang guru itu memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat penting untuk terciptanya kadar umat muslim yang memahami Islam secara komprehensif. Nah, seorang guru itu harus berupaya keras untuk menjadi pendidik yang baik, karena kualitas pendidikan salah satunya ditentukan juga dengan kualitas gurunya. Nah, upaya untuk menjadi pendidik yang baik itu merupakan bentuk jihad taklimi dari seorang guru. Nah, menurut Abdullah Nasir Ulum, untuk membangun masyarakat muslim dari aspek ilmu, rasio, budaya, serta memberikan gambaran pemikiran Islam yang benar dan komprehensif berkenaan dengan alam semesta, kehidupan, dan manusia. Nah, untuk menjadi guru yang baik atau pendidik yang baik, seorang guru itu perlu memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang menunjang dan juga sifat-sifat terpuji yang dapat diteladani. Karena pada hakikatnya seorang guru itu kalau di Sunda itu ya guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Apapun yang dikerjakan oleh seorang guru itu pasti ditiru oleh muridnya, seperti itu. Nah, adapun kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar menjadi pendidik yang baik, itu diantaranya yang pertama, penguasaan terhadap materi ajar secara komprehensif, gitu ya. Karena ketika seorang guru tidak memiliki pemahaman yang dalam gitu terhadap materi yang dijelaskannya, itu akan salah gitu ya, akan terjadi kesalahan dalam penyampaian materinya. Nah, kemudian yang kedua, penguasaan terhadap strategi pendidikan Islam yang meliputi pemahaman tentang tujuan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang kedua, kompetensi yang ketiga yaitu penguasaan ilmu dan wawasan kependidikan. Yang keempat, pemahaman tentang perkembangan anak. Yang kelima, penguasaan dalam menggunakan berbagai media atau teknologi sebagai sarana pendidikan. Nah, kompetensi-kompetensi tersebut tentunya sangat diperlukan oleh seorang guru dalam mendidik. Karena seorang guru ketika mendidik harus tahu siapa yang menjadi sasarannya untuk diberikan penjelasan tersebut, dan harus menyesuaikan juga konteks penjelasannya dengan sasaran dari pendidikan tersebut. Nah, kemudian selain dari kompetensi juga, seorang guru juga harus memiliki sifat-sifat terpuji yang dapat diteladani oleh muridnya. Yang pertama itu bersifat robbani, yaitu memiliki tujuan hidup, perilaku, dan pola pikir yang bersandar kepada Allah, mentaati Allah, dan menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam menjalankan profesinya dengan senantiasa berharap untuk mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, sabar dalam mengemban amanah sebagai pendidik. Yang keempat, senantiasa berkata jujur dan tidak menutup-nutupi informasi dan kebenaran ilmu. Yang kelima, bersikap adil terhadap peserta didik. Yang keenam, bersikap ramah dan mampu menciptakan keakraban. Yang ketujuh, menunjukkan sikap semangat dan tidak mudah putus asa baik dalam perilaku keseharian maupun dalam proses pembelajaran. Nah, Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa jihad pendidikan itu sangat penting demi membangun kadar umat yang dapat mengemban tugas risalah yang istimewa, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi alam semesta. Nah, pembangunan pendidikan tentunya sangat tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran guru yang berkualitas. Maka dari itu, seorang guru sebagai salah satu peran mujahid gitu ya dalam pendidikan tentunya harus memiliki kompetensi-kompetensi yang tadi disebutkan dan kompetensi lainnya yang menunjang serta sifat-sifat terpuji yang bisa diteladani oleh muridnya agar tercipta kadar umat muslim itu yang baik dan benar gitu, yang bisa mengemban tugas risalah gitu, yang bisa melanjutkan dakwahnya dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, kemudian slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu kontroversi makna jihad dalam kerangka pendidikan dan ajaran Islam.
Nah, sebagaimana yang tadi dijelaskan di awal bahwa ada makna jihad itu sebagai al-qital atau perang bersenjata. Nah, terkadang banyak orang yang memiliki pemahaman bahwa jihad itu hanya dalam konteks peperangan ataupun menyebarkan Islam dengan pedang ataupun senjata. Namun pemahaman yang salah tersebut dapat menimbulkan kekerasan atau pemaksaan dan mengatasnamakan jihad atau seruan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, padahal pada hakikatnya makna jihad itu tidak hanya dimaknai sebagai peperangan ataupun kegiatan yang menggunakan pedang ataupun senjata. Nah, berdakwah dengan lisan seperti dalam pendidikan itu merupakan salah satu jihad gitu ya. Selain itu seperti misalnya ceramah, diskusi ataupun seminar ataupun saling menasehati antar muslim ataupun kepada yang non muslim itu juga merupakan jihad. Nah, ketika kita berdakwah, ketika sudah memenuhi 3 unsur dakwah yaitu da'i, mad'u dan dakwah, maka sudah termasuk dalam jihad fisabilillah. Nah, hal ini juga tidak dikhususkan terhadap orang kafir, tapi menasihati sesama muslim juga itu sudah termasuk ke dalam jihad. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abdul jihadi kalimatu haqqin inda sultani jair. Artinya, jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang dolim. Nah, jadi tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah seorang yang dolim, maka menyampaikan dakwah dan menasihatinya adalah merupakan salah satu jihad yang paling utama atau afdal di sisi Allah. Nah, pendidikan dan pesan ajaran Islam yang membawa rahmat untuk menekan kasul alam dan tentunya lebih lagi untuk pemeluknya, tetapi sangat disayangkan kerahmatan tersebut tidak dirasakan menyentuh segi-segi kehidupan yang nyata kaum muslimin. Hal ini disebabkan antara lain karena yang ajaran agama selama ini lebih banyak hanya pada segi ibadah ritual, sedangkan segi-segi lainnya untuk mengatasi kebutuhan dan kepentingan anggota lainnya untuk mengatasi kebutuhan dan kepentingan anggotanya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, masyarakat kurang mendapat perhatian. Oleh sebab itu, jihad dalam kerangka gerakan pendidikan Islam harus ditingkatkan dan mengambil peranan yang lebih besar gitu. Tidak hanya dalam segi ibadah ritual, tapi dalam segi-segi lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jihad itu tidak hanya bermakna, tidak hanya didefinisikan sebagai perang ataupun penyebaran Islam dengan senjata ataupun pedang gitu ya. Penyebaran Islam atau dakwah melalui lisan, melalui pendidikan itu juga merupakan jihad yang seperti yang tadi dikatakan bahwa dalam pendidikan itu merupakan jihad taklimi. Dan mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kelompok 7, penyajian seminar yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, barangkali setelah menyimak, teman-teman di sini ingin bertanya lebih lanjut tentang jihad melalui profesi ini. Nah, boleh untuk notulen ditampilkan share screen ya. Nah, selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan. Insya Allah saya akan buka sesi pertanyaan menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama dipersilakan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Ayu, mungkin berjalan dulu aja ya. Ini nanti sembari aku beresin dulu notulensinya. Iya. Ya boleh, silakan raise hand untuk 3 orang penanya di sesi pertama. Ada Ratu Anggi, Asep. Boleh mungkin sambil menunggu 1 orang penanya lagi, silakan Ratu Anggi disampaikan pertanyaannya. Halo, tes. Ya, udah ada Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Anggi, perwakilan dari kelompok 9. Sudah dipaparkan gitu ya oleh penyaji bahwa jihad mempunyai makna yang lebih luas, tidak hanya bermakna perang gitu ya. Dapat dikatakan juga tadi setiap kesungguhan yang dilakukan oleh kaum muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sudah termasuk jihad. Nah,
Pertanyaannya, menurut pendapat teman-teman kelompok 7, mengapa manusia tidak cukup hanya beriman? Mengapa adanya perintah berjihad? Seperti itu ya. Nanti ditulis juga di kolom komentar. Oke. Untuk kelompok 7 bisa ditangkap pertanyaannya ya. Halo kelompok 7. Ya, moderator sudah bisa ditangkap. Terima kasih. Baik. Untuk penanya selanjutnya, Asep, mangga dipersilahkan. Halo, suaranya ada. Ada. Gimana ya ngomongnya? Pakai bahasa biasa aja lah ya. Kan berkenaan dengan berjihad dengan berjihad dengan profesi guru gitu. Kan di Indonesia sendiri kan kemarin-kemarin juga kita digadang-gadang di mata kuliah tertentu bahwasanya menjadi seorang guru itu gajinya kecil katanya kayak gitu. Nah, sedangkan dalam Islam gitu kan sempat tadi Fadil menjelaskan bahwa kita tuh tidak boleh meninggalkan dunia gitu meskipun apa yang kita perbuat itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat gitu. Nah, menurut saya problematikanya adalah kita itu berusaha seorang guru itu kan berusaha berjihad melalui profesinya, sedangkan tapi gitu kan dihadapkan pada kondisi kesejahteraannya tuh kurang diperhatikan, berbeda dengan dulu tuh waktu pendidikan mata kuliah ekonomi Islam gitu, Pak siapa ya namanya tuh menjelaskan kalau guru di Arab tuh gede gajinya gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia itu justru kesejahteraan guru itu sendiri tidak diperhatikan. Nah, menurut pandangan kelompok itu statement apa yang perlu dimiliki oleh seorang guru sehingga meskipun kesejahteraan guru di Indonesia itu rendah, tetapi dia bisa berperan layaknya seorang guru pada mestinya gitulah. Jadi jadi guru mah gue sesuai ngajar kieu da gaji nage sakieu. Nah gimana caranya biar seorang guru tuh tidak memiliki statement seperti itu gitu jika memang dihadapkan dengan kondisi yang ada di Indonesia ini gitu. Gimana Fadil dan teman-teman? Baik. Jadi kalau saya coba simpulkan ya, kalau Ya, saya paham gimana, Din? pertanyaannya nih, gini bukan maksudnya. Gimana caranya guru itu bisa seamanah mungkin jadi guru, sedangkan nampaknya gaji dan dukungan juga relatif kurang ya. Itu benar Dil, kayak gitu Dil. Ya. Oke, makasih ya Dil teman-teman. Baik. Makasih Ayu. Ya, boleh ditulis juga di room chat ya untuk memudahkan notulensi. Baik, selanjutnya di room chat itu ada pertanyaan dari Vira yang bertanya tentang bagaimana sih yang akan terjadi gitu ketika semangat jihad itu luntur dan bagaimana cara meningkatkan semangat jihad. Untuk kelompok 7, saya beri waktu 5 menit cukup ya mungkin untuk mendiskusikan jawaban dari ketiga pertanyaan yang sudah diajukan. Atau barangkali dari teman-teman yang lain memiliki jawaban yang relevan terhadap ketiga pertanyaan yang telah diajukan, boleh menyampaikan tanggapannya.
Untuk kelompok 7 sudah ada yang mendapatkan jawabannya. Aisinta, Muhammad Fadil, Dia, dan Nida. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Tes, bisa terdengar suara saya? Terdengar, Dil. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan Asep dulu ya. Oke, gimana Dil? Nah, jadi begini ya, menurut saya ini sebenarnya analisis ekonomi mungkin lebih ini ya. Oh, enggak deh, enggak usah. Kita langsung ke itunya aja, ke sisi agamanya. Jadi gimana caranya kita sebagai seorang guru gitu ya, bisa menjaga amanah sedangkan dukungan kurang. Nah, begini, yang namanya berjihad itu, yang namanya beramal itu kan kita dapat berusaha sebaik mungkin. Dengan niat pun itu sudah, selama niat kita baik pun itu sudah menjadi amal baik bagi kita. Nah, dari sisi memaksimalkan usaha, ya kita lakukan saja sebisa mungkin. Kalau kita bisa berusaha tanpa mengeluarkan biaya tambahan, ya lakukanlah. Dan kalau misalnya kita udah pernah ada niatan nih ya, kalau misalnya kita udah niat misalnya ada ini mah gajinya kecil ya ngapain masih berusaha sebagai guru semaksimalnya. Kalau menurut saya, Asep, kalau kayak gitu mungkin sebaiknya kita cari pekerjaan yang lain sebagai contoh. Kan ada banyak cara untuk berjihad itu ya. Kalau nanti jawaban dicatat. Oke. Kan ada berbagai cara ya bagi kita itu untuk berjihad. Misalnya tidak terbatas pada guru saja. Jika kita misalnya sebagai guru tidak puas, ya cobalah cari pekerjaan lain yang di saat yang sama memuaskan diri kita, maksudnya memuaskan ya untuk secara spiritual, kita senang dengan pekerjaannya, dan secara keuangan juga finansial cukup memuaskan gajinya. Nah, jadi itu salah satu solusi ya. Kita bisa coba cari pekerjaan lain yang sama-sama selama halal bisa lebih memuaskan bagi kita secara material, itu pun tidak masalah. Selanjutnya kalau misalnya opsi kita hanya terjadi pada guru, ya cobalah kita sesuaikan gitu ya. Gimana caranya kita itu bisa gimana caranya biar usaha kita itu lebih efisien. Oke lah, mungkin kalau misalnya kita gajinya kecil, nggak mungkin ya kita inisiatif beli fasilitas belajar buat kebantu siswa. Ya kan nggak mungkin, kita juga kebutuhan sendiri juga nggak boleh dilupakan ya. Tapi kan ada ruangan gitu ya antara berusaha maksimal dengan walaupun misalnya kompensasinya kecil. Ya carilah misalnya mungkin kita bisa mengembangkan sistem belajar baru gitu ya. Mungkin kedengaran istilahnya kayak yang berat ya, tapi kan kita bisa cari cara biar kita itu bisa kerja dengan efisien istilahnya. Mungkin kalau misalnya kita tidak bisa beli fasilitas yang bagus, ya minimal kita bisa kembangkan misalnya daripada misalnya coba kita kasih sumbernya lebih banyak nih dari ke siswa itu. Ya udahlah, coba anak-anak kita Bapak atau Ibu kasih sumbernya nih ya, coba kalian baca sendiri, nanti kita diskusi bareng. Nah, kalau kayak gitu kan kita bisa mengkompensasi kurangnya fasilitas dengan memaksimalkan diintensitaskan dari sisi lainnya gitu, Asep. Jadi kita harus cerdas ya, kita cari cara begitu. Jadi dengan sedikitnya uang pun kita bisa diakalin lah. Kalau misalnya memang bersikukuh ingin tetap menjadi guru, cuman kan ada banyak cara lain. Jangan jangan dibuat sulit lah, dan jangan juga kita merasa terkaku di satu hal saja. Jadi gimana ya kesimpulannya itu, biar jawaban yang singkat gitu ya bisa dicatat. Kesimpulannya adalah caranya antara kita mencari alternatif yang lebih memuaskan atau kita berusaha sebaik mungkin dengan limitasi yang ada, begitu. Baik, cukup Fadil? Cukup begitu saja. Apakah cukup terjawab merasa cukup terjawab oleh Asep? Oke, benar benar dia cukup terjawab lah. Jadi intinya tuh kalau emang kita berniat di satu profesi itu kita maksimalkan gitu kan. Kalau misalnya emang kita merasa kita harus cari alternatif lain nih gitu. Berarti kita harus mencari alternatif yang memang memberikan nikmat dunia gitulah ya dia ya.
Iya, Oke. Thank you Del. ya, kan tidak haram juga kalau kita ganti pekerjaan. Ya benar. Sip. Oke, sudah cukup terjawab ya. Barangkali rekan-rekan kelompok 7 ingin menambahkan atau menjawab pertanyaan yang lain. Silakan. Izin masuk. Iya, Mau dikit nambahinnya tentang yang pertanyaan dari Asep, boleh? iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya gitu ya, Asep, kan di sini tuh pertanyaannya tuh bagaimana caranya agar seorang guru bisa tetap amanah gitu menjalankan profesinya sebagai guru di samping adanya statement gaji guru itu kecil. Menurut saya itu ke niatnya dulu Seth nih. Jadi kalau kita berpandangan kan ada duniawi, ada akhirat gitu ya. Kalau kita berpandangan akhirat berarti niatkan segala bentuk pekerjaan kita itu adalah untuk Allah gitu ya. Kalau misalkan niat kita gitu ridha Allah gitu ya, mencari ridha Allah gitu ya, dengan cara kita menjadi guru gitu ya untuk mendidik dan memberikan pendidikan yang baik gitu ya untuk generasi selanjutnya, itu tuh kan akan menjadi amal jariah untuk kita gitu ya, Chef ya, kalau di dalam segi akhirat gitu ya. Maksud saya tuh jadi kalau saya pribadi gitu ya, emang si guru itu statement gaji guru itu kecil gitu ya, tapi kalau misalkan kita diniatkannya itu hanya untuk Allah, misalkan kita mengerjakan itu hanya untuk Allah gitu ya, urusan dunia itu akan terbawa gitu, Chef. Jadi kalau kita yakin gitu sama profesi kita gitu ya, kita tuh niatnya tuh baik gitu ya untuk agar generasi kita itu di belakang tuh nggak lemah gitu ya, bakal menjadi generasi robani gitu ya, generasi yang baik gitu. Nah, insya Allah gitu ya, Allah juga akan mengalirkan rezeki itu kan datangnya tuh bukan dari maksudnya tuh pekerjaan kita, rezeki itu banyak gitu ya, macam bentuknya gitu yang Allah berikan kepada kita. Nah, tergantung niat kitanya. Kata saya mah ya, dari niat kita bagus juga, kesannya itu bakal bagus gitu sih. Paham nggak saya? Saya berbelit-belit saya ngomong. Ya, paham. Jadi ya gitu. Jadi Afwan. Jadi jangan berpikiran ke gaji aja gitu ya. Oh, saya berarti punya amal nih untuk saya nanti ke akhirat gitu. Buat amal saya nanti kan kalau misalkan ilmu Asep bermanfaat kan pahala dari setiap orang tuh kan ngalir ke Asep gitu maksudnya. Ya. Afwannya kalau saya itu menurut saya gitu. Terima kasih. Kami jadi lebih kepada yang pertama itu kan niat gitu ya, yang kedua itu kalaupun sejalan dengan niat gitu kan, kalau emang niatnya karena Allah gitu, urusan dunia pun rezeki di dunia pun akan mengalir sendirinya gitu kan ya. Ya, karena rezeki itu nggak akan ketukar gitu, udah ada stuck jadi langsung saja gitu. Ya gitu ya. Maaf. Terima kasih Nit. Oke, izin juga boleh. Ini juga ya ada sebuah ini ya kata-kata gitu gitu. Mengejar dunia itu ya menambahkan yang Asep. Mengejar dunia itu ibarat mengejar bayangan gitu ya. Sebagaimana Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, dunia itu ibarat bayangan. Bila kau kejar, dia akan gitu, palingkan badanmu darinya dan dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu gitu. Jadi kalau perkara dunia itu semakin dikejar akan semakin menjauh gitu. Berbeda ketika kita mengejar akhirat, dunia pun akan mengikuti kita gitu. Oke, Ai, Nida, terima kasih ya. Mungkin kesimpulannya kayak untuk menjadi guru dengan statement gajinya kurang itu tergantung dari dirinya sendiri ya, balik lagi ke dirinya sendiri. Kalau memang dia sudah niat, dia sudah mencintai profesinya sebagai guru, dia tidak akan mempertimbangkan banyak hal begitu ya tentang keuangan finansial atau masalah duniawi lainnya. Tapi kalau misalnya nih sekiranya saya kalau misalnya jadi guru, niat
dan amanah saya tidak betul-betul saya jalankan, mungkin tadi kata Fadil betul ya, tidak usah ribet gitu. Selama bisa ada mata pencarian lain, profesi lain bisa dicoba lagi gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, boleh untuk teman-teman yang lain menjawab pertanyaan selanjutnya. Asep sudah terjawab kan ya? Iya, udah terjawab banget. Makasih buat teman-teman. Ya, Ibu Moderator izin masuk. Ingin Ya. menjawab pertanyaan dari Anggi gitu ya. Jadi di sini dapat pertanyaan gitu. Mengapa manusia tidak cukup hanya beriman dan mengapa harus adanya perintah berjihad? Nah, iman sendiri ini kan merupakan, iman kepada Allah ini kan merupakan asas dan pokok yang dimana kita mengimani gitu adanya kitab dan lain sebagainya. Pokoknya kita yakin gitu bahwa Allah ini adalah Rob dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Nah, terus sebentar. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ada ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah gitu. Jadi kalau misalkan menurut kelompok kami, beriman sendiri ini tidak cukup hanya percaya kepada Allah dan kitab-kitabnya dan Rasulnya dan malaikatnya saja, tetapi juga bagaimana caranya menegakkan hal-hal misalkan yang dilarang oleh Allah gitu ya, terus harus diperangi atau misalkan dijauhi gitu kan. Sudah dijelaskan begitu ya bahwa jihad sendiri itu makna perang itu bukan secara fisik saja gitu, tapi bisa melawan atau memerangi hawa nafsu dan lain sebagainya seperti itu. Lalu juga sebentar. Lalu juga dalam hadis riwayat Tirmizi, hadisnya ini berbunyi pokok urusan agama itu adalah Islam, yakni syahadatain, tiangnya sholat dan puncak ketinggiannya adalah jihad gitu. Jadi selain beribadah, umat Islam atau Muslim itu juga harus melaksanakan jihad gitu. Salah satunya seperti jihad melawan hawa nafsu, terus juga untuk memperbaiki diri, terus juga melawan orang-orang yang zalim, orang-orang kafir dan munafik yang ingin atau akan merusak Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu. Barangkali ada anggota lain yang ingin menambahkan. Izin masuk. Iya, boleh. Maaf. Boleh masuk? Mangga, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Benar gitu ya yang tadi dikatakan oleh saudari dia gitu ya mengenai iman, hijrah, dan jihad gitu ya. Menurut saya itu kan iman, hijrah, dan jihad. Beriman itu apa sih? Meyakini dengan hati, mengamalkan dengan lisan, dan meyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan gitu ya. Nah, menurut saya itu kan kalau misalkan kita hanya beriman gitu ya, tanpa adanya aktualisasi, itu termasuk beriman nggak? Kan iman itu ada 3, meyakini dengan hati, kita yakini bahwa kita tuh beriman sama Allah. Yang kedua tuh kita mengikrarkan dengan lisan gitu ya.
Yang terakhir itu ada mengamalkan dengan perbuatan. Kalau misalkan tidak ada amal perbuatan dari apa sih maksudnya tuh kita beriman gitu ya kepada Allah, itu kan belum termasuk kita termasuk menjadi orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, menurut saya tuh dari mengamalkan itu tuh masuk ke dalam jihad gitu ya. Bagaimana kita menyeru atau apa sih menyampaikan kepada orang lain untuk tidak berbuat maksiat seperti itu ya, untuk apa namanya itu mengajak kepada perintah-perintah Allah gitu ya, dan menjauhi segala larangannya gitu ya. Kenapa harus ada? Nah kan di sini tuh dijelaskan itu ya di Al-Baqarah yang ayat berapa tadi tuh? Al-Baqarah ayat berapa? 218 itu sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah itu mereka itu mengharapkan rahmat Allah gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman dan orang yang melakukan hijrah gitu ya, artinya kalau hijrah itu berarti kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya misalkan ya dulu saya tuh orangnya tuh bandel misalkan, nah hijrahnya tuh jadi orang yang selalu sholat gitu ya, mengerjakan amal baik gitu ya, jauh gitu dari kata maksiat gitu ya. Itu pengertian dari hijrah. Nah jihadnya itu seperti apa ya, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kami gitu ya mengenai materi jihad gitu, bahwasanya kita tuh harus bisa gitu ya, apa sih menyeru gitu ya. Maksudnya tuh bersungguh-sungguh dalam segala aspek gitu ya, tapi niatnya tuh emang karena Allah gitu ya, lillah. Kita kan hidup di dunia ini maksudnya tuh untuk beribadah gitu ya, Az-Zariyat ayat 56 gitu ya, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah gitu kepada Allah ya. Itu berarti kita di dunia ini bukan cuma untuk beriman, tapi beribadah juga. Beribadah itu kan banyak gitu ya, gak cuma sholat gitu ya, tapi maksudnya tuh dengan kita mengerjakan kebajikan gitu ya, apa sih mengingatkan teman-teman kita yang apa maksudnya tuh lagi jauh dari Allah gitu ya, lagi melakukan maksiat, maksudnya tuh kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi nggak cuma beriman gitu, tapi jihad juga perlu di sini. Gimana ya? Dapat disimpulkan nggak sih? Jelas, Nida. Terima kasih. Mbak Sasya juga sudah jelas. Jadi bisa dibilang kalau jihad itu sudah termasuk beriman ya. Karena kalau cuma beriman kan percaya gitu ya. Kalau jihad kan sudah termasuk tindakannya gitu ya. Terima kasih. Iya, seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Boleh mungkin untuk teman yang lain menjawab satu pertanyaan lagi? Pertanyaan dari Vira ya, kalau tidak salah. Izin menjawab pertanyaan dari Vira. Iya, Mangga. Sedikit mungkin dari saya. Nah, kekuatan atau semangat jihad itu dalam sebuah agama itu sangat diperlukan ya, karena dalam Islam sendiri gitu misalnya, jihad itu sangat diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. Selain itu juga jihad itu kekuatan jihad atau semangat jihad itu sangat diperlukan untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, dan berbagai kelemahan yang menggerogoti masyarakat gitu. Sebagaimana materi dari kelompok ini kan mendidik sebagai bentuk jihad gitu ya. Ketika semangat jihad semangat untuk mendidik itu sendiri hilang ataupun meredup gitu ya, kemungkinan kebodohan dan hal-hal yang diakibatkan dari adanya kebodohan tersebut akan terjadi gitu ya ketika semangat untuk mendidik atau berjihad dalam pendidikan itu meredup gitu. Jadi adanya semangat atau kekuatan jihad dalam sebuah agama itu merupakan sebuah kontrol sosial gitu, yang mana harus tetap bergelora dan tetap berapi-api gitu ya untuk berjihad, salah satunya dalam pendidikan gitu ya, karena ya gitu ya, melihat dari permasalahan di negara kita juga banyaknya kemiskinan
dan seringkali kemiskinan itu karena kurangnya pendidikan sehingga sehingga orang tersebut tidak bisa memiliki pekerjaan yang tepat gitu ya, sehingga jihad dalam pendidikan, semangat atau jihad dalam pendidikan itu sangat diperlukan untuk memberantas kebodohan dan kemiskinan. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Apakah ada yang mau menambahkan? Baik, untuk teman-teman kelompok 7 lainnya, ada yang ingin menambahkan lagi? Atau kepada Vira, sudah cukup jawabannya? Oh ya, menambahkan dikit lagi ya, untuk tetap menjaga semangat jihad itu ya, sebagaimana tadi juga udah dijelasin ya. Jadi untuk menjaga ketetapan semangat jihad dalam diri kita itu, kita dengan merubah mindset kita dari duniawi, jangan terlalu duniawi gitu ya untuk ketika kita berjihad gitu, karena kenikmatan dunia nikmati 60-70 tahun gitu ya selama kita hidup. Berbeda dengan kenikmatan dari akhirat ukhrawi gitu ya, yang bisa kita nikmati selamanya gitu ya nanti. Karena kalau di dunia kan kita tidak selamanya hidup di dunia gitu ya, hanya 60 atau enggak sampai 70 tahunan gitu ya. Jadi merubah mindset kita dari duniawi ke ukhrawi sebagaimana tadi dijelaskan gitu ya, jangan terlalu mindset kita jangan terlalu ke dunia gitu ya. Jadi untuk menjaga semangat jihad, kita harus juga meyakini bahwa berjihad itu tidak hanya mengejar perkara dunia gitu, tapi kita mengejarnya itu akhirat. Baik, terima kasih Ai. Gimana Vira? Udah terjawab pertanyaannya? Mungkin sudah terjawab ya. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana untuk sesi 2? Diperbolehkan atau dicukupkan saja ya? Bapak? Ditutup saja, udah. Halo? Ya. Halo? Ditutup saja, Pak? Ya. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seminar pendidikan agama Islam pada pertemuan hari ini sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh kelompok 7. Terima kasih. Dan mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa jihad itu adalah mengerahkan segala potensi yang kita miliki dalam upaya menegakkan dan memperjuangkan agama Allah gitu ya. Terus tadi saya juga tertarik dengan pertanyaan yang Ratu Anggi ajukan ya tentang keimanan dan jihad itu. Mungkin jihad itu adalah aktualisasi atau implementasi dari keimanan itu sendiri. Jadi selain kita meyakininya di dalam hati, mengucapkannya dengan lisan, tapi diimplementasikan juga dengan perbuatan. Nah, jihad itu bagian dari keimanan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih kepada partisipan yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada partisipan yang sudah menyaksikan. Mungkin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu ya. Bagus, hari ini kita diskusi walaupun yang terlibat 3 orang penanya tapi cukup mendasar ya. Jadi dari yang disampaikan penyaji itu sudah betul. Bapak hanya beberapa hal menambahkan bahwa jihad itu adalah usaha sungguh-sungguh ya. Ini kata kuncinya usaha sungguh-sungguh gitu. Berusaha, berupaya maksimal secara sungguh-sungguh, istiqomah untuk meninggikan ajaran Islam. Dan perang itu salah satu dari jihad, salah satu ya, bukan satu-satunya. Jangan diterjemahkan jihad dengan perang. Dari yang sering itu menyampaikan jihad itu perang, itu ternyata setelah kita ketemu misalnya
ternyata nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jangan percaya orang yang menyatakan jihad itu lewat perang. Dari beberapa teroris yang tertangkap itu kita jadi tahu bahwa mereka itu nggak ngerti Islam, hanya brainwashing dari gurunya ya, dari pimpinannya, cuci otak gitu, sehingga meyakini banget dengan itu. Dan itu ketololan saja bisa menghancurkan citra Islam ya, lewat kegiatan yang radikal apalagi terorisme gitu ya. Jihad dalam konteks kekinian adalah upaya sungguh-sungguh gitu, melalui apa saja yang kita punya, melalui tenaga, melalui pikiran, melalui pekerjaan, melalui apapun, ketika ada sungguh-sungguh berusaha dan karena Allah, itu semangat jihad namanya gitu. Jihad namanya. Jadi jihad jangan diartikan perang. Jadi orang masuk surga tanpa pertanyaan kalau mati di medan perang. Hari ini hanya tentara yang mati di medan perang. Gitu. Masa guru nggak bisa jihad? Nggak bisa begitu. Guru saya mati di depan papan tulis, itu jihad itu. Syahid itu. Kalau syahid hanya ada di medan perang, hanya tentara yang bisa masuk surga. Kita yang bukan tentara, kan berhak juga masuk surga. Karena itu tidak logis kalau menerjemahkan jihad pada konteks perang ya. Itu salah banget. Jadi hati-hati kalau ada yang mengajarkan seperti itu. Saya pengalaman menunjukkan mereka itu tidak memahami agama secara komprehensif oleh tipuan, bisikan orang lain yang dianggap gurunya, padahal mungkin gurunya itu punya maksud-maksud politis. Kita tahu kan, ISIS maupun Al-Qaeda itu dibuat oleh Amerika yang sengaja melanggengkan perang supaya senjatanya laku. Kalau pabrik senjata nyari pasar, kalau nggak ada perang, nggak ada ketegangan, nggak laku senjata. Itu diakui oleh Presiden Amerika, oleh Obama pada saat itu diakui. Kitalah yang menciptakan ISIS itu. Jadi ya, umat Islam yang bodoh itu ketipu dengan masalah seperti itu. Dan Bapak yakin kamu bukan bagian umat Islam yang bodoh, yang bisa ditipu-tipu semacam itu. Jadi jangan kita terbuai ya. Jangan Anda percaya, sembarang percaya karena senang gitu dengan ustadz ini lalu ada habis-habisan. Jadi ketika misalnya ada ustadz, ini aja indikatornya sederhana. Ketika ada ustadz menyalahkan orang lain atau ustadz yang lain, jangan jadikan guru, dia nggak ngerti Islam. Wah, Islam itu mungkin ada perbedaan pendapat. Kalau dia tidak memahami itu, malah merasa benar dirinya, jangan jadikan guru, dia nggak ngerti Islam. Itu aja sederhana. Jangan lihat tampilannya atau bagus pidatonya, jangan. Itu aja indikator sederhana. Ketika ada yang menyalahkan ustadz yang lain, pendapat yang lain, mazhab yang lain, itu ciri ustadz itu tidak punya pengetahuan komprehensif tentang Islam. Tapi kalau dia mampu menghargai perbedaan pendapat, dia ustadz yang ngerti banyak tentang Islam. Jadi yang pakai kacamata kuda itu jangan dijadikan guru ya. Sekarang di medsos tuh banyak sekali orang berbicara. Kita nggak pernah ngerti pengetahuannya sampai di mana gitu ya. Tapi kita hanya tahu apa yang dia katakan. Jangan lupa ya. Banyak, ada artis baru hijrah jadi kiai. Ada orang non muslim jadi mualaf jadi kiai. Kita juga harus berpikir panjang gitu. Tidak sesederhana itu menjadi seorang ustadz itu. Nabi pernah mensinyalir ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan menghapus ilmu agama itu sekaligus. Tetapi biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama, hatta yang lam yabqa alimun, sehingga tidak ada satu ulama pun yang ada. Karena tidak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian umat mengangkat ulama orang-orang bodoh. Fa'usu'ilu, umat bertanya kepada ustadz bodoh itu. Tahu, kemudian sang ustadz berfatwa, fadallu adallu, maka sesatlah sang ustadz, sesatlah umatnya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi bahwa ada perbedaan di kalangan umat Islam itu sesuatu keniscayaan gitu ya. Jadi demikian juga menerjemahkan jihad. Jihad kita yang hari ini dan masa depan. Tidak perang. Tapi jihad bagaimanapun, jihad kita itu dalam profesi ya.
di mana Anda berada. Jadi ibu rumah tangga, Anda berusaha keras karena Allah, mendidik anak, merawat suami, memotivasi suami, itu jihad. Suami bekerja keras untuk kelangsungan hidup keluarganya, itu bekerja keras, itu jihad. Anda jadi guru, Anda profesional sebagai guru, gitu. Karena Allah semata-mata, itu jihad. Gitu. Jadi jangan kerdilkan arti jihad hanya perang. Nah, bagaimana kalau jihad itu luntur tadi katanya, luntur jihad gitu ya. Jihad itu semangat itu harus dipelihara, Kalau sekali-kali turun naik ya, top and down itu manusiawi. Nah, ketika kita down, kita baca, kita dengar pengajian, kita muhasabah supaya semangat itu bangkit kembali gitu. Mengapa tidak cukup iman? Iman itu di dalam, dia diaktualisasikan, betul kata penjaji tadi, ya, diimplementasikan, diaktualisasikan dalam bentuk amal. Amal itu bukan hanya amaliyah, mahdiyah, sholat, puasa, zakat, fitrah, zakat saja, tetapi seluruh aktivitas seorang muslim itu amal, itu ibadah. Itu amal ghair mahdhuf gitu. Jadi ibadah ghair mahdhuf. Karena itu muslim itu ibadah isinya. Ada yang ibadah khusus, ada ibadah umum, ibadah mahdhuf, ghair mahdhuf. Nah, jihad itu menyemangati itu, mendorong itu. Terus menyemangati, mendorong, motivasi untuk terus kita komitmen. Komitmen terus pada apa yang kita yakini. Jadi iman itu perlu pembuktian. Pembuktiannya salah satunya lewat jihad dalam bentuk apa? Semangat gitu ya. Semangat, usaha sungguh-sungguh melaksanakan apapun yang kita lakukan. Tentu saja yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga begitu tinggi nilai ibadah itu. Nilai jihad itu. Karena dia memberikan barangkali motor ya, memberikan kekuatan, motor yang mampu menggerakkan, sehingga kita tetap komitmen ya. Kalau kita guru, maka kita komitmen untuk menjadi guru yang profesional, guru yang mampu membelajarkan muridnya. Jadi apakah boleh kalau jihad itu dibayar? Guru dibayar kok. Ya, bahkan jadi profesional itu bayar gede gitu. Itu bukan masalah dibayar dan tidak dibayar. Masalah apakah dia bekerjanya sungguh-sungguh profesional sehingga lahir generasi baru yang lebih baik, atau berleha-leha seperlunya. Karena itu menjadi guru itu kalau mau jihad lewat guru, yang pertama adalah guru itu harus panggilan hati. Sehingga Anda menikmati jihad ini. Ketika guru mengajar, dia menikmati mengajar ini. Dia rindu untuk bertemu muridnya. Karena dasarnya kasih sayang. Sehingga melihat murid itu seperti anaknya sendiri. Bagaimana dia mendidik ingin anaknya ini pintar, hebat, lebih baik daripada dirinya. Nah, kalau itu sudah sebuah panggilan hati, enak jihadnya, nggak tergantung yang lain. Tanggal 1, tanggal 2, atau tanggung bulan, akhir bulan nggak punya duit, nggak pernah berpengaruh pada cara dia ngajar. Karena muncul dari hatinya. Jadi jadi guru itu menurut Bapak sih sesuatu yang memerlukan dorongan dari dalam ya. Apalagi kalau kita jadikan ajang profesi guru sebagai bentuk jihad, maka dia akan serius. Sungguh-sungguh, kita kata kunci jihad, sungguh-sungguh, serius melaksanakan profesi kita sebagai guru ya. Bagaimana kalau guru tidak mengenakan amanah dimanapun, yang tidak amanah itu nggak benar gitu. Apalagi dia muslim, dia telah mengkhianati profesinya gitu. Dia tidak mampu berjihad gitu, mewujudkan dirinya sebagai profesional. Jadi karena itu seorang mujahid itu akan pertama-tama menaklukkan dirinya untuk konsisten, perang dulu dengan dirinya, jihad melawan hawa nafsunya gitu. Itu yang paling berat ya, itu yang paling berat. Yang banyak sekali godaan, apalagi godaan yang bersifat material ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan
namanya semangat jihad ini ya ketika kita turun semangat, kita bermuhasabah, kita baca, kita mendorong diri sendiri untuk membangkitkan lagi semangat hidup. Ya, hidup itu harus bermakna, harus bermakna. Ada benturan-benturan, kita diajarkan oleh Islam untuk sabar. Sabar itu bukan hanya bukan diam, sabar itu bergerak. Bagaimana dia tidak kecewa ketika dia gagal, tetap bangkit lagi ketika dia jatuh. Dia tetap mempertahankan dirinya dari segala suatu gangguan. Itu sabar itu. Jadi sabar itu positif, sabar itu aktif bukan pasif. Ya. Kita diajarkan seperti itu. Jadi, sabar itu ketika kita berhadapan tadi ya dengan diri sendiri untuk tetap kita berjuang, berjihad, gitu. Walaupun berhadapan dengan berbagai bentuk yang bisa menjatuhkan mental kita. Nah, di situ fungsi sabar itu bermakna ya. Kemudian ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Tadi udah bagus, yang belum terjawab apa ya? Ada hanya tiga pertanyaan ya? Iya, Pak. Ayo. Iya Pak, betul, hanya 3. Silakan kalau ada Anda menjadi mahasiswa, ini juga ajang jihad. Bagaimana Anda merasa letih, bagaimana merasa jenuh, itu jihad menaklukkan diri sendiri. Ketika Nabi keluar dari perang Badar, kan perang yang sangat luar biasa besar, gitu. Nabi mengatakan kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, bukankah baru satu perang itu begitu hebat? Ya kan, tapi itu jihad kecil. Jihad besar adalah menaklukkan hawa nafsu. Mengendalikan diri itu jihad terbesar. Bagaimana Anda tidak terpancing, terbuai untuk tetap pada konsisten pada tujuan. Kalau Anda mahasiswa, Anda yakin terus bahwa Anda mahasiswa. Jangan terbuai untuk main-main macam-macam dan sebagainya. Nah, Anda konsisten. Anda sedang di dalam wahana perjuangan, wahana jihad. Godaan akan banyak. Anda yakini bahwa tujuan itu saya harus mencapai ridho Allah. Saya harus selesai pada waktunya. Dan saya harus menjadikan diri menjadi seorang profesional yang kreatif, dinamis, inovatif. Itu nanti bukti-bukti jihad yang tampil ke permukaan. Gitu. Kalau Anda masuk ke masyarakat itu bersaing. Nah, umat Islam ini sebetulnya girah atau semangat jihad itu agak melemah ya. Sehingga hasilnya kita lihat sendiri di sektor pendidikan kita lemah, ekonomi kita lemah, politik kita lemah. Karena semangat jihadnya tidak berat, tidak berkembang ya. Bagaimana seseorang bertahan dalam kondisi apapun, bagaimana dia maju terus. Inilah orang-orang yang akan maju sebetulnya, yang akan memimpin di masa depan, ya, yang mampu mempertahankan kredibilitasnya, mempertahankan idealismenya. Itu lewat jihad itu harus seperti itu. Dan Anda memenangkan pertarungan besar itu. Sehingga dampaknya nanti umat Islam akan betul-betul menampilkan sosoknya sebagai umat yang mawaddah, yang marhamah, masyarakat yang penuh kasih sayang, masyarakat yang punya peradaban maju kembali memimpin umat. Tidak seperti hari ini sebagai objek pelengkap penderita, tapi suatu hari kita menjelmakan umat ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pemimpin, menjadi lokomotif dari perubahan-perubahan, bukan hanya gerbong ya. Disadari bahwa kita masih gerbong gitu, lokomotifnya nggak tahu siapa. Nah, kita ambil alih di masa depan, Anda tampil untuk menjadi lokomotif perubahan-perubahan dan konsisten di garis yang diridhai Allah. Saudara-saudara, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada penyaji, kepada Ayu sebagai moderator, ya.
Insya Allah minggu depan mudah-mudahan ya Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Minggu depan kita bertemu lagi. Kita tutup saja sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.